Ngobrol nggak sama orang-orang yang di sekitar gitu? Ngobrol di tenda itu cuman ada satu orang. Kita kan sampai di atas jam 2 malam. Kita tanya lah sama si tenda samping, Mas sampai jam berapa? Jam 11 malam. Kan lebih lucu lagi dong kak, sedangkan kita sampai jam 2 malam kita nggak ngeliat dia sampai jam 11 malam loh, gimana gitu ceritanya. Tapi orang itu ngelihat rombongan Kak Ai nggak? Nah itu yang aku pikir, nggak tahu juga kayaknya dia, karena kita nggak ngeliat tenda dia juga. Dan kita udah ngelilingin juga, padahal kita rame juga di situ maksudnya. Oh mungkin itu sebenarnya efek capek sama dingin aja ya Kak, jadi agak nggak sinkron gitu Bisa otaknya. jadi aku termasuk hampir hipotermia waktu itu di Kembang, karena saking capeknya jalan treknya itu bener-bener apa ya, susah lah anggapannya, jidat ketemu dengkul. Jadi bener-bener mendaki banget gitu. Kayak kan udah ngerasain capek naik gunung gitu, tapi kenapa masih naik terus gitu? Karena capek kita akan terbayarkan di atas. Ini yang Kak Risa harus tahu nih biar Enggak gak sih, capek nggak nih. mungkin sih. Karena kita capek, tapi kalau lihat pemandangan di atas tuh bener-bener cantik. Dan di mall tuh gak ada yang jual kak itu pemandangan itu. Tapi di Google banyak Kak. Iya di Google banyak, tapi kan nggak ngerasain sensasi dingin AC alami gak? Enggak sih, aku tetap nggak akan tertarik. Jangan coba untuk membodohi. Tapi ada satu gunung yang Kak Risa bisa daki pakai motor nih. Gunung apa tuh Kak? Telomoyo. Itu sampai di mana? puncak, itu di Wonosobo juga. Sampai puncak tetap bisa pakai motor. Tapi Next, pemandangannya kita bagus. bagus juga. Kita coba ya mungkin ya. Oke, Nanti next kita coba ya. kapan-kapan ajakin aku ke sana. Oke, siap. Tapi aku bonceng. Iya, bonceng ya. Oke. Kita bahas nanti lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Halo, balik lagi di video ini bersama kita untuk membahas hal-hal dari yang jelas sampai ke nggak jelas. Oke. Balik lagi nih sama Kak Risa. Kak Ai kan kemarin kita udah bahas tentang gunung. Nah, Kak Ai ini kan hobi banget naik gunung. Betul. Terus pernah dengar nggak sih kalau misalkan anak gunung tuh sering disebut yang namanya anak indie? Sering sih dengar, tapi sebenarnya nggak tahu anak ini tuh apa. Jadi tuh kayak apa ya, anak indie tuh yang hidupnya cuman gunung, kopi, senja gitu loh Kak. Gitu. Kan nggak anak gunung banget nggak sih? Iya sih, bener sih kalau ke gunung pada bawa kopi, tapi sebenarnya lebih enak minum teh di gunung, serius. Kenapa gitu Kak? Aku pernah, berapa temenku tuh bawa kopi semua nih. Ternyata sampai di atas tuh mereka bawa, setiap satu anak bawa satu renteng kopi, kecuali aku. Aku merasa bosan aja gitu bawa kopi. Aku bawalah teh sama gula, teh tubruk tuh kak, yang kalau mau nyeduhnya aja pakai yang kecil-kecil itu, butiran-butiran teh itu, bukan yang celup. Yang kayak ada batang-batangnya Nah itu ya? betul itu. Dan aku seduh satu gelas ini ya, belum aku minum, diminum temanku, terus digilir. Terus mereka bilang apa? Ternyata enak ya ngeteh di gunung ketimbang kopi. Tapi teh tubruk itu emang nikmat sih Kak. Iya juara banget ya. Ada aroma kopi gitu kan, berasa kita kayak dikasih sesajen. Kok teh ada aroma kopinya? Kopi melati Oh maksudnya. melati, bener. Teh melati gitu kan, jadi kayak dikasih sesajen kembang Bener. gitu. Kalau Kak Ani sendiri, kalau Kak Ani suka ngopi atau suka ngeteh? Lebih suka ke kopi sih Kak. Daripada teh suka ke kopi. Iya. Kenapa? Lebih Keren ya, keren. lebih masuk selera di kopi gitu. Karena rasanya tuh lebih otentik. Oh lebih otentik. Entah kenapa kalau aku merasa kopi itu kok berat ya kalau dibawa ke gunung, kayak satu minuman yang berat gitu bisa. Kandi kabur. Kak Ani kabur. Kalau misalkan minum kopi tuh sebenarnya buat menjaga stamina nggak sih? Maksudnya tuh biar mereka nggak ngantuk-ngantuk gitu.
karena kan capek-capek naik ke atas, pas sudah nyampe atas ternyata cuma tidur doang, kan Iya, rugi ya. iya bener sih, itu masuk sih. Jadi kayak buat menjaga stamina aja sebenarnya Iya biar nggak benar. ngantuk. Jadi kalau malam mungkin ngopi ya, tapi kalau begitu fajar menyingsing ya. Fajar. Fajar menyingsing ini kita ngeteh biasanya Kak. Biasanya ada di antara satu grup itu ada yang udah masak air sama nyediain teh gitu. Itu buat bareng-bareng tuh. Kalau ngomongin gunung nih Kak, aku punya satu temen lagi yang hobi banget gunung. Kak Dasril ada nggak ya? Kak Dasril hilang ya? Kalau Kak Rosyid sendiri nih, Kak Rosyid pernah belum sih mendaki gunung Kak Rosyid? Nggak pernah katanya. Nggak pernah, jauh banget Mbak Kak di sana jawabnya, ya ampun. Oh gitu ya, oke. Kita lagi fokus, Lagi fokus. Oke. Nanti takut ketabrak ya Kak mobilnya? Kan di depan kita ini kebetulan ada mobil Kak. Iya, ada hiasnya nih di sini nih. Iya, gede banget nih ya. Ini yang biasanya dijadikan mobil apa? Yang Ambulan ya, Kak? traveling. Iya ambulan juga sih. Biasanya mobil ambulan, mobil jenazah itu Iya, ya. mobil travel juga dong. Kok langsung ke ambulan tuh kenapa Kak? Kayak ikonik aja gitu loh Kak. Ikoniknya apa dari ambulan? Ninu Ninu. Iya. Ninu Ninu. Ninu iya. Kalau Kak Risa sendiri ngomong-ngomong tentang kopi. Kopi apa yang disuka? Kan banyak tuh. Semua jenis kopi aku suka Kak. Itu kenapa kalau pagi-pagi ke kantor pasti ngopi ya? Ya nggak tahu sih, enak Kak. Enak aja, biar gak ngantuk gitu ya. Biar nggak ngantuk, terus biar ada kerjaan aja gitu. Pagi-pagi kan biar kelihatan sibuk kita bikin kopi. Padahal sebenarnya kopinya buat nonton gitu loh. Nonton drakor di kantor ya. Oh gitu ya. Ini jangan sampai bos kita nonton loh ini ya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Tapi Apa? serius sih Kak, Ai harus mencoba semua jenis kopi. Kopi hitam, Kopi hitam suka kalau kopi hitam. nah itu enak banget sih Kak. Kalau kopi hitam suka, cuman kalau untuk kopi saset-saset itu bagiku ada satu rasa yang aneh, kayak apa ya, kalau aku nyebutnya kayak gedibel di mulut. Apa sih bahasa Indonesianya gedibel, tolong. Nempel-nempel gitulah rasa-rasa manisnya tuh dia nggak. Kalau kopi hitam dia nggak terlalu nempel di mulut gitu. Kopi saset yang rasa-rasa itu emang terlalu manis sih Nah, sebenarnya. itu maksudnya. Manisnya terlalu nempel di mulut gitu. Kalau mau minum kopi tawar juga lucu gitu maksudnya rasanya. Kayak setan dong Kak. Kok bisa? Pernah ini nggak sih lihat di rumah-rumah orang zaman dulu itu pasti untuk perayaan apa ya, entah kliwonan atau suro gitu, pasti mereka bikin kopi Yang nggak ada tanpa gulanya. gula, Oh iya, taruh bener, depan bener, pintu. Bener Nah, itu katanya buat minum Mbah Buyut Mbah gitu. Buyut. Terus sama rokok yang rokoknya nyala terus gitu ya. Tapi kalau di rumahku nggak bisa Kak. Kenapa? Soalnya Mbah Buyutku masih hidup. Masih hidup, oke. Oh gitu ya. Masih hidup Masih orangnya. hidup Mbah Buyutnya. Umur berapa Mbah Buyutnya? Kurang tahu sih Kak, tapi ya gitulah. Ya gitulah. Ya gitulah. Soalnya kalau nenek-nenek atau buyut-buyut zaman dulu kalau ditanyain umur juga nggak akan inget ya. Karena mereka nggak se-excited kita Udah. untuk merayakan ulang tahun gitu. Lagian misalkan orang tua nih udah buyut terus kita kasih kejutan, misalkan pakai yang dor-dor itu Kak, apa namanya, konfeti. Itu kan aduh, Yang ada Kaget. memperpendek umur ya maksudnya begitu. Udah. Harusnya panjang jadi Susah pendek sih, Kak. umurnya gitu ya. Apa sih kamu, orang sih mbak udah tua kok masih kayak gini gitu. apalagi ada orang tua itu kan suka khawatiran banget ya Kak sama apa-apa, kayak misalnya lihat api udah langsung dimatiin, takut kebakaran katanya Oh, gitu. betul. Terus kalau misalkan kita kasih kue ada lilinnya gitu, apa nggak teratapan dia? Iya, teratapan bahasa Indonesianya Nggak apa? tahu Kak. Teratapan itu apa ya? Terkejut ya. Nah, terkejut. Apa udah nggak terkejut? Kadang ada tuh yang kuenya itu kayak atasnya bukan lilin tapi yang kayak petasan, tau nggak Kak? Nah, kayak kembang api. Kayak Nah, kembang api. kayak gitu tuh. Terus lilin yang ditiup nggak mati-mati itu Tahu. itu capek banget sih, Capek Kak. banget. Entah apa yang merasuki pikiran dari penciptanya gitu. Sama kembang api yang itu bentuknya kayak bunga yang bisa mekar gitu, tas gitu. Itu agak bikin orang kaget juga ya.
Kalau Kak Risa sendiri suka nggak ngerayain ulang tahun? Kalau aku nggak terlalu suka kejutan sih Kak, jujur. Soalnya aku orangnya tuh kagetan terus gampang kecewa gitu. Gampang kecewa. Gampang kecewa. Jadi kan terkadang aku nggak mau kayak misalnya sekali aku dikasih kejutan nanti untuk tahun depannya aku bakal berharap